Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwik Trihardianti, SSI MMAT, selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif. Di sini kami akan menjelaskan pengujian SPSS metode kuantitatif dengan judul penelitian kami yaitu pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian pada air minum dalam kemasan AMDK merek Aqua. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Uyung Lorenza dengan NIM 642111739. Saya Manda Ayu Ramadiani dengan NIM 642111766. Baik, selanjutnya yaitu hasil data kuesioner dari 50 sampel. Di mana sebelum kita melakukan pengujian, terlebih dahulu kita harus menginput data-datanya ke dalam aplikasi SPSS. Nah, langkah yang pertama kita ke variable view, di mana kita harus menulis semua butir variabel dan totalnya. Yang kedua, kita harus mengubah desimal menjadi 0. Yang ketiga, kita harus mengubah label. Cukup dengan mengubah dari totalnya saja. Yang pertama ada X1 yaitu kualitas produk, yang kedua yaitu harga, yang ketiga Y yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya ada menu values di mana kita harus mengubah menjadi skala Likert kecuali total dari variabelnya. Yang terakhir yaitu ada measure di mana kita harus mengubah menjadi scale. Untuk gambar yang kedua, yaitu ada data view, di mana kita harus mengcopy semua hasil data kuesionernya ke dalam data tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada uji validitas, di mana akan dijelaskan oleh Manda Ayu Ramadiani. Baik, selanjutnya yaitu ada uji validitas yang digunakan untuk mengetahui valid tidaknya dan mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu variabel dikatakan valid apabila R hitung positif dan R hitung lebih dari R tabel. Suatu instrumen dikatakan valid tidaknya dapat diketahui dari nilai R hitung pada signifikansi kurang dari 0,05. Untuk degree of freedom, DF sama dengan N kurang 2. Pada penelitian ini menggunakan data 50 responden, sehingga DF sama dengan 50 kurang 2 adalah 48. Dan nilai R tabel yang didapat dari signifikansi 0,05 untuk DF sama dengan 48 adalah 0,235. Berikut langkah-langkah uji validitas, yaitu klik Analyze, klik Correlate, klik Pivot. Selanjutnya, pindahkan semua kolom butir pertanyaan ke kolom sebelah kanan, lalu klik OK. Berdasarkan tabel tersebut, disimpulkan bahwa pernyataan pada variabel kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai R hitung lebih dari R tabel, sehingga ketiga variabel tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Merupakan pengukuran suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Pengujian ini menggunakan koefisien Cronbach alpha yang dikatakan reliable jika Cronbach alpha lebih dari 0,67. Berikut langkah-langkahnya yaitu klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analyze, lalu pindahkan semua butir pertanyaan ke kolom kanan, lalu klik OK. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa setiap instrumen memiliki nilai Cronbach alpha 0,954 lebih dari 0,67, sehingga diambil kesimpulan dari setiap instrumen dari variabel dapat dikatakan reliable. Selanjutnya ada uji T. Uji statistik pada dasarnya memberitahu seberapa besar variabel independen mengetahui penjelasan variabel dependen. Untuk penghitungan T-tabel dalam penelitian ini, T-tabel sama dengan A bagi 2, N min K min 1. 0,05 dibagi 2, 50 kurang 3 kurang 1, 0,025 sama dengan 46. Maka T-tabel untuk DF46 adalah 2,012. Berikut langkah-langkah uji T, yaitu klik Analyze, klik Regression, lalu klik Linear, pindahkan kualitas produk di kolom independen, dan pindahkan keputusan pembelian di kolom dependen, lalu klik OK.
Berdasarkan hasil uji secara parsial bahwa variabel kualitas produk nilai T hitung 4,742 lebih besar nilai T tabel sebesar 2,012 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Selanjutnya ada uji T harga. Langkah-langkahnya sama seperti uji T kualitas produk, hanya saja total harga dipindahkan di kolom independen, lalu keputusan pembelian tetap di kolom dependen, lalu klik OK. Berdasarkan hasil uji secara parsial bahwa variabel harga juga nilai T hitung 2,399 lebih dari nilai T tabel sebesar 2,012 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Selanjutnya ada uji F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel atau SIG kurang dari A, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Tetapi jika F hitung kurang dari F tabel atau SIG lebih dari A, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berikut langkah-langkahnya uji F, yaitu klik Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear, pindahkan total kualitas produk dan harga di kolom independen dan keputusan pembelian di kolom dependen, lalu klik OK. Berdasarkan hasil pengujian nilai F hitung sebesar 48,620 lebih besar nilai F tabel 2,79 dan nilai SIG, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi yang akan dijelaskan oleh Uyung Lorenza. Baik, di sini kita masuk ke uji koefisien determinasi, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dan hasilnya dalam bentuk presentasenya. Adapun langkah-langkahnya yaitu, yang pertama kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear. Kemudian akan tampil gambar di sebelah kiri, yaitu ada semua butir pertanyaan beserta total. Kita hanya memindahkan totalnya saja, kualitas produk atau X1 dan harga X2 ke kolom independen, dan memindahkan variabel Y, yaitu keputusan pembelian di kolom dependen. Kemudian kita pilih pada gambar sebelah kanan, yaitu pilih statistik, kemudian kita men-checklist estimate dan model fit. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Di sini kita dapat melihat hasil dari model summary-nya, yaitu berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,674. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap variabel keputusan pembelian adalah sebesar 67,4%. Next. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda, di mana analisis ini digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen, yaitu kualitas produk dan harga, dan variabel dependen keputusan pembelian. Langkah-langkahnya yaitu sama seperti tadi, hanya saja kita melihat dari kolom koefisiennya, di mana yaitu persamaan regresi linear bergandanya, Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 didapat Y sama dengan 0,702 ditambah 0,418 ditambah 0,356. Artinya, nilai A atau konstanta sebesar 0,72, nilai ini menunjukkan bahwa pada saat variabel keputusan pembelian belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu kualitas produk dan harga. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel keputusan tidak mengalami perubahan. Kemudian, nilai B1 sebesar 0,418 menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas produk maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,418. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian arti dari nilai B2 ini yaitu sebesar 0,356, menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel
harga, maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,356 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Next. Kemudian kita masuk ke uji asumsi klasik, di mana kita ada 3 pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian klik linear. Next. Kemudian akan tampil seperti tadi, yaitu butir pertanyaan dan totalnya. Kita hanya memindahkan totalnya saja, yaitu kualitas produk dan harga di kolom independen, keputusan pembelian di kolom dependen. Kemudian kita pilih statistik, di mana kita harus menceklis satu lagi, yaitu collinearity diagnosis. Kemudian pilih continue. Next. Kemudian kita di sini harus mengatur plotnya, yaitu kita memindahkan Sresi ke kolom Y dan Jeffred ke kolom X. Selain itu, kita juga harus menceklis 2 kolom di bawah, yaitu histogram dan normal probability plot. Kemudian pilih continue. Kemudian pada gambar di sebelah kanan, kita memilih menu save, di mana kita harus menceklis understand, kemudian kita pilih continue dan klik OK. Next. Nah, di sini sudah mendapatkan hasilnya. Yang pertama yaitu ada hasil uji normalitas, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permodelan regresi menurut variabel terkait dan variabel bebas ini memiliki distribusi bersifat normal. Adapun hasil dari gambar sebelah kiri, yaitu pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa kurva tersebut berbentuk lonjong, maka dapat diketahui bahwa data distribusi normal. Kemudian kita melihat ke gambar yang sebelah kanan, di mana di dalam diagram normal ini menunjukkan bahwa gambaran skenario di mana fokus di sekitar kemiringannya. Ini memiliki judul garis miring yang menunjukkan tanda untuk model regresi yang menyatakan normal. Next. Di sini ada uji multikolinearitas, di mana uji ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor, ya, atau VIF, di mana kita mendapatkan hasil dari penelitiannya, yaitu kekuatan kualitas produk dan harga membuktikan bahwa tidak ada komponen bebas, toleransinya yaitu 0,356 lebih besar dari 0,10. Dan nilai VIF-nya 2,164, di mana lebih kecil dari 10. Maka di dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan model regresi masuk. Next. Oke, selanjutnya yaitu hasil uji yang terakhir, yaitu heteroskedastisitas, di mana kita bisa melihat titik-titik ini menyebar ke seluruh area, baik di atas 0 maupun di bawah 0. Maka dapat dikatakan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh Manda Ayu Ramadiani. Baik, sekarang sudah di penghujung yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu ada kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan tingkat signifikan sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini didapatkan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang terakhir yaitu, hasil penelitian ini dapat membantu Aqua dalam meningkatkan strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen dan meningkatkan kualitas produk serta harga yang terjangkau untuk meningkatkan keputusan pembelian. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.